Selamat pagi, Shalom. Saya Bella Tasijawa dengan nomor NPM 12114201210019. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SKEP MKEP. Di saat ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem neurobehavior atau sistem saraf. Kita akan membahas tentang pengertian sistem saraf, struktur saraf, sistem saraf, dan gerak refleks. Yang pertama kita masuk dengan pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pengendalian aktivitas tubuh atau sistem koordinasi, seperti misalnya kontraksi otot. Sistem ini bereaksi ketika tubuh manusia bereaksi terhadap rangsangan dari luar tubuh. Rangsangan tersebut disebut stimulus, sedangkan reaksi dari stimulus tersebut dinamakan respons. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu pertama, reseptor penerimaan impuls, kedua, penghantar impuls, ketiga, efektor, bagian yang menanggapi rangsangan. Kedua, kita masuk dengan struktur saraf. Saraf manusia terdiri dari sel saraf yang disebut neuron dan sel gilial. Neuron berfungsi mengantarkan impuls atau rangsangan dari luar tubuh melalui panca indera menuju otak, sedangkan sel gilial merupakan pemberi nutrisi pada neuron. Kita masuk pada yang ketiga, struktur sel saraf neuron. Yang pertama, neuron. Neuron merupakan bagian terkecil dalam penyusunan sistem saraf. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu sel saraf, dendrik, dan akson. Berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. A. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh, merubah menjadi impuls, dan meneruskan ke otak. B. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. C. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang berfungsi menghubungkan impuls dari sel sensorik ke sel saraf motorik. Yang berikut sel gilial. Sel gilial bertugas menyediakan nutrisi dan mempertahankan homeostatis. Selain itu juga berperan dalam transmisi sinyal dalam sistem saraf. Fungsi utama sel gilial adalah mendukung neuron dan menahan neuron supaya tetap berada dalam tempatnya, menyediakan nutrisi untuk neuron, menghancurkan patogen dan menghilangkan neuron mati, serta menyediakan petunjuk pengarah akson dari neuron. Yang berikut, sistem saraf. Saraf terdiri dari susunan saraf sentral dan saraf perifer. Susunan saraf sentral terdiri dari otak atau disebut dengan otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak. Sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis. Adapun saraf tepi atau saraf perifer terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom atau saraf simpatis dan parasimpatis. Yang berikut 1. Saraf sentral. Saraf sentral memiliki fungsi sebagai pengatur kerja jaringan saraf hingga ke sel saraf. Yang berikut kita masuk dengan A. Otak. Otak diibaratkan sebagai komputer yang mengatur organ-organ dalam tubuh manusia.
Otak terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak. 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar memiliki dua belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh massa substantia alba yang juga disebut corpus occipitalis. Hemisfer otak dibagi dalam beberapa lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. 2. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berada di antara pons faroli dan cerebri. Bagian dorsal dari otak tengah terdiri dari 2 colliculus superior yang berhubungan dengan sistem penglihatan dan 2 colliculus inferior yang berhubungan dengan pendengaran. Ketiga, otak kecil atau cerebellum. Terletak di bagian belakang kepala dekat leher. Otak kecil untuk mengkoordinasi gerakan otot secara sadar, posisi tubuh, dan keseimbangan. 4. Batang otak atau truncus cerebri. Batang otak terletak di depan otak kecil dan di bawah otak besar, serta menjadi penghubung di antara keduanya. Batang otak berfungsi untuk mengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, suhu tubuh, tekanan darah, kecepatan bernafas, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk dengan sumsum tulang belakang. Oke, di sini ada gambar sumsum tulang belakang. Kita masuk dengan B. Sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum ini terletak di sambungan antara otot dengan tulang belakang. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengatur refleks atau batuk, bersin, berkedip, mengendalikan mual dan pernapasan. C. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari batang otak yang dimulai pada foramen magnum dan terus turun melalui kanal vertebral ke lumbar pertama vertebral. Medula spinalis memiliki fungsi 1. Untuk melindungi tubuh dari bahaya dan menjaga pemeliharaan tubuh. 2. Sebagai pusat perantara. Kita masuk dengan yang berikut 2. Saraf tepi atau saraf perifer. Susunan saraf tepi merupakan penghubung susunan saraf pusat dengan reseptor sensorik dan efektor motorik atau otot kelenjar. Saraf tepi terdiri dari ribuan serabut saraf yang dikelompokkan dalam ikatan-ikatan dan dibungkus oleh jaringan ikat. Saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf kranial. Ke-12 pasang saraf akan menuju ke organ tertentu, misalnya mata, hidung, telinga, dan kulit. Serabut saraf perimer dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, sistem saraf somatik. Saraf somatik merupakan saraf yang mengumpulkan informasi sensorik dari tubuh. Saraf somatik juga bisa digolongkan sebagai indera. Indera somatik dapat digolongkan menjadi 3 jenis. 1. Indera somatik mekanoreseptif. 2. Indera somatik termoreseptor. 3. Indera nyeri. Yang berikut, sistem saraf otonom. Saraf otonom adalah saraf di dalam tubuh, meliputi kelenjar, pembuluh darah, paru, lambung, usus, dan ginjal. Fungsi saraf otonom adalah mengatur motilitas dan sekresi pada kulit, pembuluh darah, dan organ visceral dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar endokrin.
Termasuk dengan D, gerak refleks. Refleks merupakan respon cepat dan bersifat memaksa untuk stimulus. Beberapa refleks adalah refleks kranial dengan jalur melalui saraf kranial dan batang otak. Oke, sampai di sini presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.